Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Sandra dengan NPM 202 dan kawan saya yaitu Rohima dengan NPM 202 Di sini saya bukan di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah dari masalah pembelajaran sejarah yang berjudul Guru Sejarah yang Profesional, Fungsi Sejarah dan Tugas dari Guru Sejarah. Dan yang dibahas ada 3 poin, yaitu guru sejarah yang profesional itu kayak seperti apa, terus fungsi sejarah, terus apa, dan tugas dari guru sejarah. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu guru sejarah yang profesional. Nah, sebelum kita membahas guru sejarah yang profesional, alangkah baiknya kita akan membahas dahulu definisi dari profesi. Nah, definisi dari profesi memiliki banyak konotasi, salah satu diantaranya tenaga kependidikan, termasuk guru. Nah, secara umum, profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menentukan pendidikan lanjut di dalam aplikasinya, menyangkut aspek yang bersifat mental daripada bersifat manual work. Nah, pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana, dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain. Nah, seorang pekerja profesional, khususnya guru, dapat dibedakan dari seorang teknisi karena di samping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu. Nah, seorang pekerja profesional juga ditandai adanya informed responsiveness terhadap implikasi ke masyarakat dari objek kerjanya. Nah, oleh karenanya, guru sebagai seorang profesional harus memiliki persepsi filosofis dan tanggapan yang bijaksana dan mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Nah, kriteria keguruan sebagai profesi. Yang selanjutnya itu kriteria keguruan sebagai profesi. Nah, sebagai suatu profesi, keguruan memiliki kompetensi, kode etik, dan aturan persyaratan pengembangan karir, serta memenuhi syarat kepegawaian. Nah, berdasarkan landasan hukum itulah serta fakta di lapangan, Hamanik meyakini bahwa keguruan dapat dikatakan profesi karena membutuhkan persiapan pendidikan khusus yang didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap dan memiliki etos kerja yang tinggi, mempunyai etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi keguruan, dan tentunya sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan negara. Nah, dan oleh karenanya seseorang jika sudah menempuh pendidikan keguruan, seseorang memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional. Nah, inti dari pekerjaan seorang guru adalah mengajar, dan mengajar dikatakan profesi jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan layanan daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional dan dibuktikan dengan adanya dukungan dari masyarakat, mendapatkan pengesahan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, memiliki spesialisasi dengan latar belakang keilmuan yang luas dan dalam, sehingga dia dapat dikatakan memperoleh standar kualifikasi profesional. Yang terakhir, merupakan karir yang dibina secara organisatoris, di mana adanya keterikatan di samping memiliki otonomi dan kode etik jabatan. Nah, ada 4 ciri utama guru sejarah yang profesional adalah: yang pertama, mempunyai komitmen dan semangat belajar agar mampu memberikan iklim pembelajaran yang kondusif dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan diri terus-menerus secara intelektual maupun kepribadian agar mampu merencanakan peserta didiknya. Yang ketiga, memiliki spirit memperkaya ide dan mendesain pembelajaran yang menggairahkan sehingga menggugah kreativitas dan sikap kritis peserta didik. Dan yang keempat, selalu berfokus pada karakter yang mencerminkan integritas, komitmen, dan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa wujud profesionalisme seorang guru sejarah dalam proses pembelajaran ya di kelasnya. Nah, tentu saja
untuk menjawab pertanyaan tersebut itu tidak sederhana. Minimal itu ada 3 jawaban esensial. Nah, 3 jawabannya dimaksud adalah: yang pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim pembelajaran yang didukung oleh: yang pertama, keterampilan interpersonal. 2, mampu menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam mengajar. Yang ketiga, mampu melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mampu meminimalkan friksi-friksi di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik atau feedback dan penguatan atau reinforcement yang didukung oleh kemampuan berikut ini. A. Memberikan umpan balik yang positif terhadap respon peserta didik. B. Memberikan respon yang bersifat membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar. Memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan. Dan memberikan bantuan profesional kepada peserta didik jika diperlukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri yang didukung oleh kemampuan sebagai berikut: mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode dan teknik pengajaran, mampu memanfaatkan perencanaan yang secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sejarah dan tugas dari seorang guru sejarah yang akan dipresentasikan oleh Saudara Rohimah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sejarah dan tugas guru sejarah. Yang pertama yaitu fungsi sejarah. Fungsi sejarah sendiri terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fungsi edukatif, di mana sejarah ini memiliki fungsi sebagai edukatif, di mana sejarah juga berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan. Untuk mempelajari bagaimana maka dari peristiwa yang terjadi di masa lampau atau yang terjadi di masa lalu. Selain itu juga sejarah di masa lalu itu bisa diambil manfaat atau hikmah untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua yaitu fungsi rekreatif. Sebagai ilmu, sejarah ini memiliki fungsi rekreatif. Dengan sejarah kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau, di mana oleh karena itu sejarah dapat menjadi sarana rekreasi ke masa lampau, yaitu peninggalan-peninggalan sejarah sendiri dapat menjadi sarana rekreasi dan bidang pendidikan serta keindahan tentunya. Sebagai contoh, pada waktu Anda berkunjung di Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, di sana kita akan merasakan rekreasi atau berlibur serta mempelajari sejarah yang ada. Yang kedua yaitu fungsi inspiratif. Sejarah dapat dijadikan sebagai bahan inspiratif dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Dengan fungsi ini, sejarah itu dapat memperkuat identitas, yaitu dengan adanya kisah-kisah pahlawan atau para tokoh yang berjasa pada masa lalu, itu menjadi kebanggaan bersama yang dapat membangkitkan sebuah motivasi generasi penerus untuk terus berjuang sampai saat ini, sebagai misalnya pengabdi pada bangsa dan negara, dengan belajar dan dapat membangkitkan semangat kebangsaan generasi penerus bangsa serta meningkatkan jiwa nasionalisme. Yang keempat yaitu fungsi instruktif. Sejarah juga memiliki fungsi instruktif. Artinya, sejarah ini dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, pada waktu membahas sistem pemerintahan di Indonesia, seorang guru harus menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kemerdekaan. Tanpa adanya pemahaman yang benar tentang sebuah sejarah pemerintah, pembelajaran mengenai sistem pemerintahan tentu menjadi kurang mendalam. Yang kelima yaitu fungsi masa depan. Sejarah memiliki fungsi sebagai pembelajaran di masa depan. Sejarah juga berguna sebagai bahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
di mana dengan mengadaptasi peristiwa atau hal-hal yang bersifat positif dan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tugas seorang guru sejarah. Seperti yang kita ketahui, seorang guru adalah sebagai motivator, fasilitator, dan orang yang membantu menciptakan karakter siswa. Di mana pembelajaran sejarah itu baik muatan lokal maupun muatan nasional dalam tingkatan seharusnya mempunyai pendekatan yang berbeda. Nah, sejarah juga dapat menjadi spirit dan semangat untuk mewujudkan kembali masa lalu atau memperbaiki keadaan di masa depan. Nah, bagi guru sejarah, tentunya dalam tugas guru sejarah sendiri dalam mengimplementasikan pembelajaran sejarah atau di masa lalu, itu dalam setiap tahapan atau tingkatan pendidikan itu tentunya berbeda. Di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, di sekolah menengah atas, serta di pendidikan tinggi itu pun berbeda. Seperti untuk sekolah dasar, sejarah dapat dibicarakan dengan pendekatan estetis, yang artinya sejarah ini diberikan semata-mata untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan para pahlawan. Jadi memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Jika pembelajaran sudah di tingkat SMP misalnya, untuk siswa ini sendiri, guru sejarah ini hendaknya memberikan sebuah pendekatan etis, di mana kepada siswa harus ditanamkan pengertian bahwa mereka ini hidup bersama orang atau masyarakat dan kebudayaan lain yang baik, yang dulu maupun yang sekarang. Nah, jadi mereka lebih bisa untuk bersosialisasi dan juga memahami apa yang telah terjadi di masyarakat. Baik pun untuk pelajaran di mata pelajaran di sekolah menengah atas sendiri pun berbeda. Kepada siswa sebaiknya guru ini sudah memulai memberikan nalar. Nah, sejarah harus dipikirkan secara kritis. Mereka diharapkan sudah bisa berpikir mengapa sesuatu terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dan telah terjadi, dan kemana arah kejadian-kejadian itu. Mereka sudah harus bisa berpikir secara kritis di mana apakah kejadian-kejadian itu, di mana, siapa, dan bagaimana akibatnya, ataupun apa saja yang telah terjadi. Adapun tingkatan terakhir yaitu tingkatan universitas. Sejarah ini diberikan secara akademis, biasanya akan diajarkan sejarah perubahan pada masyarakat supaya mahasiswa ini mempunyai gambaran tentang latar belakang masyarakat yang sedang dibicarakan. Nah, yaitu mempunyai gambaran tentang kesinambungan atau sebuah perubahan. Dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi agar dapat ilmu yang mereka dapat berkembang. Nah, selain perbedaan dalam pendekatan, untuk tiap tingkatan sejarah juga harus diberikan seperti orang menenun benang, yaitu sejarah harus disamakan jalur atas dan bawahnya, dan yang ke kolom samping-sampingnya, atau dimensi waktu dan ruang dengan proses berjalan waktu serta aspek struktur waktu yang telah terjadi secara bersamaan. Mungkin dalam tingkatan ini guru mempunyai tugas dalam tugas guru sejarah itu sendiri dapat menciptakan karakter siswa yang mulai dari awal sampai sudah ke tingkat tinggi, di mana dapat meningkatkan sebuah kesadaran sejarah, meningkatkan rasa nasionalisme, sikap patriotisme, seperti itu.